Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita belum kenalan dulu ya. Kayak kita kenalan dulu deh. Kenalin nih. eh Pakai gua atau gimana ya? Aduh, lupa lagi pakai saya kali ya. Kenalin nih, nama saya Fadli Zain, biasa dipanggil Zain. Ini salah satu eh anggota dari Pandek, bagian eksekutif sih. Jadi di Pandek itu ada beberapa bagian yang itu ya, ada yang sifatnya orang yang ingin ikut sama yang ingin ikut mengembangkan gitu kan. Jadi open juga nih bagi teman-teman nanti kalau misalkan mau join juga sebagai eksekutif. Nanti kita bakalan coba ngadain event atau apa gitu kan. Nah, nanti terbuka juga bagi teman-teman bagi yang pengen kontribusi, berbagi atau mungkin ngatas ilmu nih gitu kan. Atau kayak coba jadi pemateri itu boleh sih buat tahu sejauh apa teman-teman paham akan materi tersebut gitu kan. Dan kebetulan Zen juga ngelakuin yang sama sih. Tujuan ngadain ini pengen tahu Zen pahamnya sejauh mana gitu kan. Eh Saat ini Zen lagi bekerja sebagai Android developer di kantor salah satu PT di Jakarta. Cuman posisi sekarang lagi remote, lagi di Padang. Jadi Zen lagi stay di Padang gitu. Lain dari itu juga Zen sebagai freelance nggak cuma terima Android doang, juga bisa web front end. Jadi nanti kalau ada project kabar-kabarin ya. Oke, kita langsung kali ya. Sekian intermezzonya. Nah, di sini Zen mau ngenalin nih ke teman-teman. Zen sharing dulu ya. Jadi Zen di kantor itu ditantang dikasih challenge untuk belajar Flutter. Nah, di Flutter ini kan keuntungannya itu kan kita bisa menggunakan Flutter sebagai uh, multi platform ya. Kita bisa bikin iOS di sini, kita juga bisa bikin Android di sini sekali coding gitu kan. Oh ya, buat teman-teman yang pengen bertanya itu ada di chat ya, nanti di tulis sana aja buat bagi teman-teman yang pengen tahu, pengen bertanya gitu. Nah, jadi pas belajar Flutter ini tuh enak sih gitu kan, karena di sini implementasi UI-nya itu bisa dibilang bagus sih, sama hasilnya juga bagus dan smooth juga gitu kan kalau kita lihat dari sisi matanya aja. Nah, tapi ada beberapa masalah nih ketika dan lagi belajar Flutter. Nah, salah satu masalahnya itu adalah bukan salah satu sih, ada beberapa sih. Jadi teman-teman itu bakalan yang terbiasa di native itu akan lumayan susah adaptasi untuk code style ya. Nah, nanti teman-teman bakalan kenalan tuh sama apa yang namanya stateless sama stateful, apa itu tuh bakalan agak complicated juga buat dipelajarin gitu kan. Tapi intinya kita mesti paham dulu nih tugasnya ngapain gitu kan. Dan bagian paling susah menurut Zen, ini disclaimer ya, bagian paling susah itu dari bagian state manajemennya. Nah, kenapa di state manajemennya? State management ini Flutter itu udah nyediain menggunakan stateful. Jadi di Flutter itu ada dua buah tipe tampilan yang namanya itu stateless sama stateful. Nah, stateless ini sifatnya statik. Jadi teman-teman nggak ada perubahan nih, kayak diklik terus dia ganti gitu kan, nggak gitu. Nah, terus kalau stateful ini yang kayak ada eventnya. Jadi teman-teman ketika klik nanti ada perubahan, nanti misalkan ketika klik button satu kali, klik button dua kali. Nah, itu tuh masuk dalam stateful. Nah, kalau untuk case-case sederhana kayak cuma beberapa tampilan aja, itu teman-teman bisa menggunakan stateful-nya itu dengan fitur yang namanya set state, atau kita bisa anggap itu sebagai refresh gitu kan. Kita refresh layarnya gitu. Nah, tapi set state ini sifatnya dia tuh nge-refresh semua layer gitu kan. Dia tuh nge-refresh semua layer dari atas ke bawah, diulang lagi refreshnya, tapi dia nyimpen variable. Nah, ketika teman-teman menggunakan stateful itu ada banyak problem yang nanti teman-teman bakal ngalamin, ini yang merubah siapa gitu kan. Atau mungkin teman-teman nggak tahu nih ini stepnya jadi berantakan kalau udah terlalu banyak di situ manajemen yang mesti kita atur. Nah, di sini itu
keuntungan kita menggunakan block C atau BLOC itu tuh kita bisa ngatur state-nya lebih enak dan tahu nih kapan eventnya kita itu bakalan ngerubah UI-nya atau mungkin value-nya gitu kan. Kalau di stateful itu teman-teman ngerubah itu bisa di sembarang tempat gitu kan. Tapi kalau di BLOC itu bisa fokus ke satu function yang teman-teman fokusnya ke sana aja gitu. Kalau misalkan pengen merubah sesuatu gitu kan. Nah, apakah ada pilihan lain selain BLOC? Zen ada kayak GetX atau yang lainnya gitu kan. Tapi yang Zen tahu baru GetX sama BLOC sih. Cuman karena Zen lebih familiarnya di BLOC, makanya Zen kasih BLOC aja gitu kan. Dan ini lumayan enak sih buat dipakai gitu kan. Nah, terus juga nanti teman bakal belajar nih, ini apa sih gunanya kita ngatur state management ini, kayak kapan misalkan kondisi kita buka aplikasi deh, itu kan ada yang namanya itu kan kayak yaitu on start, on resume ya kan, atau mungkin dia baru buka terus ngeload data dulu terus nampilin terus dia ketutup. Nah, itu termasuk dalam bagian state management gitu kan. Atau mungkin teman-teman lihat pas di close dia tuh disimpan dulu, tapi pas dibuka lagi nanti dia tuh ngeload data ulang. Nah, itu termasuk dalam bagian state management. Di native itu mudah buat ngelakuin itu karena kita terbiasa dengan pola code style-nya. Nah, di Flutter ini agak agak rumit. Itu agak rumit nanti, jadi teman-teman mesti beradaptasi nih, teman-teman mesti ngelupain nih native itu gimana sih gitu kan. Teman-teman harus nge-refresh otak lagi buat mahamin sistem manajemen ini. Dan jujur kan mahaminnya sama 6 bulan sih buat satu part blok doang, dan itu tuh bisa ngerusak kayak Zen udah bisa belajar UI-nya nih, buat mahamin blok aja UI-nya jadi lupa lagi gitu kan, saking lumayan susah beradaptasinya karena Zen tuh dari natif dulu gitu kan. Nah, di sini tuh Zen pengen bantu teman-teman buat memahami nih secara simple konsep yang yang Zen pelajarin, yang udah Zen pelajari selama beberapa bulan tuh Zen paparin jadi lebih simple dan teman-teman bisa menggunakannya dengan mudah gitu kan. Oke, di sini sedikit biodata. Di sini Zen punya GitHub, teman-teman bisa cek aja di Google, ketik aja Gizan Amor tuh nanti bantu di follow ya. Nah, terus dan next aja di sini kita masuk ke page berikutnya, muncul kan ya? Muncul kan? Ada. Oke. Di sini Flutter block. Nah, kok cubit gitu kan? Nah, jadi di sini itu Flutter tuh dia punya beberapa bagian gitu. Sorry, block ini punya beberapa bagian. Nah, cubit ini adalah versi simpelnya dari block gitu. Jadi kalau teman-teman lihat ke situs aslinya, ini ada situ pubdev package BLOC, teman-teman bisa nanti bakalan share linknya teman-teman kalau mau lihat. Nah, ini tuh dia terbagi dua nih, ada yang namanya cubit sama ada yang namanya BLOC. Nah, bedanya apa? Cubit ini adalah bentuk simple dari BLOC, di mana di sini itu dia tuh tidak bisa menghandle, bukan tidak bisa, tapi ya kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan banyak multi-state atau mungkin banyak kondisi, itu teman-teman disarankan menggunakan BLOC. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan yang simple-simple aja itu cubit boleh teman-teman pakai. Cuman di sini kita nggak bakalan bahas cubitnya ya, cuma kenalin aja. Gitu. Nah, cubit itu adalah kelas yang memperluas BLOC base. Jadi dapat diperluas secara untuk mengelola jenis state atau status. State ini yang kayak on start, loading, pause, on response, on submit, on pilot, itu termasuk dalam state. Nah, terus ada cubit ini membutuhkan keadaan awal atau initnya lebih tepatnya menjadi bagian yang akan menjadi keadaan sebelum emit. Emit ini adalah hasil returnnya nanti. Nah, nanti emit ini kalau di BLC bakal jadi yield. Nanti kita nggak bakalan menggunakan emit, tapi kita bakal pakai yield nanti. Nah, Azim bakalan liatin cuplikan codingannya nanti. Nah, terus ada state cubit. Saat ini dapat diakses melalui pengambilan state. Dan state cubit ini dapat dipengaruhi dengan memanggil emit dengan state baru. Jadi emit ini bakalan ngerubah state yang terbaru. Gitu. Nah, teman-teman ingat aja, cubit ini adalah versi simple atau versi tidak rumit dari BLOC. Tapi cubit ini juga tidak bisa menghandle banyak state atau akan butuh banyak cubit untuk menggunakan banyak state gitu. Nah, contohnya gimana? Simpelnya. Di sini teman-teman bisa lihat ini contohnya ketika kita bikin cubit, di sini tuh cubit ini bisa kita bikin buat ngehandle satu buah
tipe return data. Di sini contohnya saya menggunakan list post. Di mana teman-teman mungkin biasa menggunakan post kali ya, menggunakan post untuk sebagai model gitu kan. Di tutorial-tutorial kan banyak menggunakan post atau foo gitu kan, atau bar gitu. Nah di sini itu Cubit ini bisa menghandle satu tipe aja nih. Jadi kayak di sini tuh returnnya adalah list post, udah itu aja gitu kan. Dan ini penggunaannya lumayan simpel gitu kan, kayak ada post Cubitnya terus returnnya apa, terus konteks ini bakalan nempel ke post Cubit, dan res ini bakalan sesuai sama tipe yang kita return di sini di list post. Nah kita tinggal cek aja nih dia tuh empty atau enggak gitu kan. Nah nanti tinggal ditampilin. Nah ini menggunakan Cubit. Nah kenapa kita tidak menggunakan Cubit? Cubit ini hanya bisa mereturn satu buah tipe data. Jadi mungkin teman-teman bisa diakalin menggunakan model buat banyak data, tapi itu tidak disarankan teman-teman. Daripada menggunakan cara itu, kita pakai cara yang lebih keren aja, yaitu menggunakan blok. Nah, di sini itu perbedaan blok sama Cubit itu teman-teman bisa perhatiin ini ya, step, request, response, sama event. Jadi ini adalah struktur biasa awalnya gitu kan. Kita balik lagi ke Cubit. Di Cubit itu ini adalah function. Nah, jadi function ini artinya apa? Dia tuh cuma bisa nge-return satu tipe aja gitu kan. Mungkin teman-teman bisa manipulasi dengan model nanti. Tapi di sini Cubit ini lebih tepatnya itu nge-return hanya function yang kita panggil gitu kan. Tapi dengan BLOC kita tuh bisa nge-return event. Nah, event ini apa? Event ini seperti on text change kayak text watcher, atau teman-teman lihat yang pas kita dengerin nih teks ini yang diinput apa aja gitu kan. Nah, itu namanya text watcher. Nah, ini event ini kayak button klik itu juga termasuk event. Terus ketika close itu juga termasuk event. Nanti bakal ada penjabarannya. Nah, terus di sini untuk definisinya adalah BLC adalah kelas yang lebih maju yang mengandalkan event untuk memicu perubahan state dari function. Nah, nanti teman-teman bakal lihat nih bedanya gimana. Nah, BLC juga memperluas block base yang artinya memiliki API publik yang mirip dengan Cubit. Jadi kayak di sini Cubit ini, blok ini adalah kumpulan banyak Cubit gitu. Nah, jadi kalau misalkan blok cuman kita pakai satu aja itu bisa dibilang Cubit, atau bisa kita gunakan Cubit. Tapi kalau udah menggunakan banyak, nah kita lebih bisa menggunakan BLOC atau blok. Nah, terus teman alih-alih memanggil function pada blok dan secara langsung memancarkan state baru. Nah, blok menerima event dan mengkonversi event terus dirubah menjadi state baru atau status baru gitu. Nah, jadi kalau misalkan di Cubit itu hanya menggunakan satu buah function aja, dan untuk mereturn satu buah status, di sini bisa menggunakan banyak status di BLOC. Itu bakalan kita lihat. Nah, jadi di sini istilah yang bakalan sering kita dengar nih, teman-teman mungkin bisa diingat aja bagian ini ada event. Event ini apa? Event ini contohnya on click, text watcher, atau on selected. Ini namanya event, perubahan yang terjadi pada layarnya gitu. Nah, untuk status itu ada namanya on loading. Ada init down, init ini ada kayak proses download data gitu kan. Biasanya ini dipakai ketika nampilin list atau menggunakan detail dari list. Kalau pas di awal sih enggak, kayak login itu kan tampilan awal kosong kan, jadi initnya enggak ada di situ. Nah, cuma pasti ada loading nih buat mungkin kayak ngeload di awal atau gimana gitu kan. Jadi ada unloading sama init down. On file ini kalau misalkan ada, misalkan teman-teman kena error dari codingan, try catch-nya mungkin, atau mungkin dari API. Nah, itu bakal masuk ke on pilot. Ini statusnya ke on pilot. On sukses kalau dia aman-aman aja, tidak ada masalah. On info ini yang kayak nampilin autos atau mungkin kayak dialog pop up ke depan gitu kan. Nah, itu tuh termasuk dalam info. On input ini adalah proses inputnya. Nah, di sini Zen highlight karena di on input ini penting banget nih buat menjaga state-nya tidak kacau. Jadi kenapa ini Zen highlight, teman-teman mesti ingat nih kapan ketika menggunakan on input. On inputnya artinya kayak kita lagi ngetik dan kita sudah submit dan sudah dapat info kan, kita lagi ngetik nih, lagi milih-milih. Nah, itu termasuk dalam on input. Nah, ini penting banget nih. Ini tuh bagian yang agak agak ini sih agak rumit sih nanti ketika kita menggunakan si apa namanya, kalau misalkan tidak ada on input ini agak susah ngatur stepnya gitu kan.
Terus state ini ada apa aja? Ada last data atau mungkin var ed username atau mungkin ed username yang teman-teman lagi input nih di dalam username. Terus ada status, apakah terus ini ya, yang onloading init down, pilot terus sampai ke bawah gitu kan. Nah, terus yang berikutnya tuh ada BLOC, ada map event to state. Jadi ini yang kita bakalan main-main di sini. Yang Zen bilang tadi, set state itu bisa kesebar di mana-mana, tapi dengan BLOC kita main state-nya itu ada di sini, fokus di fungsi ini aja. Terus ada yang namanya yield ini pengganti M-nya tadi. Kalau di BLOC di Cubit itu dia menggunakan emit di sini. Nah, nanti untuk BLOC kita menggunakan yang namanya yield. Nah, nanti kita bakal lihat contoh codingannya. Nah, oke. Di sini mungkin kita langsung ke tutorial aja ya. Nah, kita bakalan bikin aplikasi seperti apa sih gitu kan. Nah, di sini Zen bakalan demoin. Teman-teman mungkin bisa perhatiin di sini ini ada codingan untuk contoh hasil akhirnya. Jadi saya bakalan ngasih tahu nih hasil akhirnya bakalan gimana sih. Jadi teman-teman nggak nerawang nih pas lagi ngerjain gitu kan. Nah ini lagi splash screen nih loading. Terus di sini adalah tampilan login. Nah di sini tuh Zen udah nyiapin satu buah API. Jadi API ini fungsinya tuh untuk demo di sini, tutorial di sini. Nah ini ada username sama password, tapi Zen nggak bakal login menggunakan dua data ini ya. Zen hanya login menggunakan data ID ini. Jadi di sini ada pasti data satu kan. Kita coba tugas si BLOC itu ngapain buat ngasih tahu nih di sini tuh required. Nah ini BLOC yang ngatur. Nah ini kalau menggunakan set state ini bisa sih karena ini simple kan. Tapi kita coba pakai cara BLOC gitu kan. Di sini kita coba input satu, di sini ID satu pasti ada, dan tinggal login aja. Teman-teman bisa lihat loading tuh, loading barusan itu tuh termasuk dalam state yang dihitung tadi. Jadi dia tuh masuk ke state loading. Pas kita klik, kita event klik nih, on klik, terus dia masuk ke loading, habis itu sukses. Nah, sukses itu dia ngeluarin dialog seperti ini. Nah, di sini kita tinggal klik OK aja. Nah, Pak loading tadi loading lagi tadi kan. Nah, di situ sesaat nanti tadi dia tuh lagi nunggu tuh proses loading dulu, terus ngambil data, terus nampilin dialog kayak gini. Nah, stat seperti inilah yang kita akan atur untuk Flutter-nya atau BLOC-nya nanti. Jadi kapan event dia itu bakalan nge-load, kapan dia event tuh bakalan nampilin, kapan dia bakalan error. Nah, itu bakalan dihandle oleh si BLOC-nya nanti. Nah, itu teman-teman bisa lihat tuh dia loading. Nah, ini tuh adalah cara yang menurut Zen paling efektif ya bagi Zen karena Zen memakai ini di kantor sih gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa ngehandle nih kapan event step ini masuk dia tuh loading sukses file atau mungkin apapun pesannya nanti gitu. Nah, nanti di akhir sesi saya bakalan nunjukin ke teman-teman sebuah trik nih yang bisa teman-teman pakai. Jadi di sini itu sebagai contoh ya, saya bakalan bikin sebuah tes BLOC misalkan. Nah, di sini saya bikin sebuah file Dart nih dengan namanya tes BLOC. Nah, di bagian ini teman-teman Zen bakalan ngasih sebuah trik di mana BLOC ini teman-teman butuh beberapa bagian tuh kayak seperti ini nih. Ini teman-teman bakalan capek sendiri nih buat ngetik kalau ngulang-ngulang hal ini terus. Jadi ada trik yang namanya tuh template code. Di sini teman-teman bisa ngebikin code dengan cepet nih. Tuh. Jadi di sini contoh saya bikin tes kan. Tes. Nah, itu ngetik semua tuh tes di sini, semua kebutuhan. Dan ini udah paket lengkap yang Zen pakai untuk BLOC yang lagi Zen bakalan terangin sekarang. Itu bakalan ada di akhir sesi, bakalan kasih tahu triknya nanti. Oke, di sini kita Zen nggak mau ganggu yang ini karena ini udah contoh akhirnya gitu kan. Nah, di sini itu buat teman-teman yang pengen ngikutin untuk ngikutin ini Zoom punya satu paket starter. Jadi teman-teman bisa cari aja tuh di GitHub. Ini Zoom bakalan share linknya di sini di chat Zoom. Chatnya di Zoom. Nah, itu teman-teman bisa lihat chat Zoom itu tuh ini mengarah ke sebuah project yang teman-teman ganti nih ke starter aja. Salah link yang ini. Tuh, ngambil yang starter aja.
Jadi teman-teman silahkan download zip-nya aja, terus dijalankan project-nya gitu kan. Jadi ini contoh sederhananya, starternya dulu. Jadi kita nggak bakalan membahas yang lain selain BLOC-nya gitu kan. Nah, starter ini isinya apa aja? Starter itu isinya simple aja, hanya ada tampilan yang sudah Zen siapin. Di sini ada tampilan untuk loading. Di sini belum ada BLOC-nya ya, masih kosong ya. Ada login, terus ada klik. Nah, ini. Jadi ini udah Zen siapin semua tampilannya nih. Semua tampilannya yang bisa teman-teman gunakan. Di sini tuh ada beberapa poin sih yang udah Zen siapin. Di sini kita concernnya fokus ke BLOC-nya aja ya. Di sini ada bagian router yang bisa dipakai. Di sini udah siapin semua, tinggal pakai aja. Ini juga udah. Terus ada beberapa base di sini kayak dialognya yang udah siapin. Teman-teman nggak usah pusingin ini karena udah kasih di dalam starternya itu. Jadi teman-teman tinggal pakai aja. Nah, di sini kita fokus ngebahas soal si BLOC-nya ini. Kenapa di sini Zen pisah? Karena untuk memahami BLOC ini teman-teman butuh fokus yang berbeda gitu kan. Jadi di BLOC ini butuh fokus sendiri nih. Nggak bisa kita gabung-gabungin gitu kan. Makanya Zen bilang tadi kalau pas Zen bisa UI di Flutter dan Zen belajar BLOC itu ilmu UI Zen langsung hilang gitu kan. Jadi bingung lagi nih cara bikin UI-nya gimana gitu karena kita butuh part baru nih untuk si BLOC ini dalam otak kita menjelang kita tuh bisa memahami cara pakainya gimana. Nah, di sini saya menggunakan BLOC dengan versi yang 720 ya. Saran Zan teman-teman ikutin aja dulu versinya untuk BLOC-nya ini pakai 720 karena kalau dinaikin nanti bakalan ada beberapa settingan yang bakalan error gitu kan. Zan belum riset sih cara beneran yang itu gimana karena masih belum nyiptain masalah sih gitu kan. Jadi ya Zan belum riset untuk yang lain dari ini. Cuman nanti bakalan Zen update deh. Sebentar, kok dia nggak mau ya? Terus dulu bentar. Nah, di sini untuk proses pengerjaannya, teman-teman bakalan mulai dulu nih, kayak hal yang paling bakalan sering teman-teman temuin, yaitu nampilin list. Nampilin list itu di sini nih. Nah, di sini list itu bakalan tampil di sini sesuai data dari API. Nah, Zen udah nyiapin API-nya. Sebentar. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini sudah nyiapin API menggunakan Laravel. Ini ada untuk kita fokus ke insert halnya dulu ya. Nah, jadi kita butuh data seperti ini untuk mengkonsumsi si menggunakan BLOC-nya. Kita butuh JSON-nya sebenarnya udah disiapin, teman-teman tinggal pakai aja. Oke, sampai di sini sebelum Zen lanjut lagi nih ke bagian yang lumayan serius nih. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Nggak Pak, langsung open mic aja kalau misalkan mau nanya. Oke, tidak ada ya. Kita lanjut aja ya. Nah, di sini itu Zen bakalan nunjukin nih. Di sini Zen bakalan bikin beberapa buah file yang bakalan teman-teman gunakan untuk BLOC. Cuman pada akhir video nanti kita bakalan pindahin semua file itu jadi satu sih. Jadi kita nggak bakalan make banyak file untuk ini karena file yang banyak itu bikin kita rumit juga buat ngebacanya gitu kan. Cuma untuk sekarang kita bikin dulu nih. Di sini kita bakalan bikin yang namanya itu users list event. Jadi BLOC itu punya beberapa paket. Itu tuh dia punya satu event. Terus dia punya yang namanya status. Sama dia punya yang namanya state.
Dan dia punya satu lagi yang namanya BLOC, dan ini wajib sih. BLOC, sorry, BLOC. Nah, kok ada B sih? Nggak pakai B sih. Oke, jadi di sini ada 5 buah file nih, ada tampilan UI-nya di sini, yang mana pasti ada kan UI-nya di sini. Dan kita butuh 4 buah file nih. Teman-teman ingatnya ini cuman sementara aja buat Zoom ngejabarin apa sih bagian-bagian yang ada di sini gitu kan. Jadi ini ada yang namanya block, ada yang namanya event, ada yang namanya state, sama ada yang namanya status. Oke. Nah, di sini itu ada 4 part. Pertama yang harus kita develop itu adalah event. Balik sih harusnya di sini deh. Sebentar, ini blok terakhir. Status. Oke ya, ini. Yang pertama harus kita atur itu adalah yang namanya itu event. Nah, event ini yang apa? Event ini ya kayak jelasin tadi itu ada on click, text watcher, sama on selected. Itu event. Nah, di sini sebagai contoh nih, Zen bakalan bikin sebuah event. Di sini namanya bakalan Zen bikin baku ya gitu ya. Jadi teman-teman bisa ikuti polanya aja. Abstract class users list event. Nah, di sini kenapa abstrak? Karena Zen pengen ngebikin banyak kelas yang nge-extend ke si eventnya ini. Jadi ini kayak base-nya gitu loh gitu kan. Nah, di sini kita bakalan apa sih event yang pertama kali itu tuh adalah on create, atau pas pertama kali buka itu ada yang namanya itu init. Jadi init tuh kayak pertama kali banget tuh sebelum dia tuh ngapa-ngapain langsung init dulu trigger gitu kan. Kayak dia memerintahkan sistem itu buat ngerender tampilan atau mungkin ngeload, itu termasuk dalam bagian init. Nah, di sini tuh kita bakalan bikin yang namanya kelas, ini user listnya copy aja ya. User list event init. Ini sepaket deh. Nah, jadi ini yang bakalan pertama kali ke trigger gitu kan. Terus dia bakalan extend ke kelas yang kita bikin di atas. Nah, jadi itu anak dari ini nih. Jadi ini namanya bakalan sama mulu nih ini, biar teman-teman mudah inget ini punyanya siapa gitu kan. Nah, terus ada lagi yang namanya itu event listener atau text watcher. Nah, di sini itu teman-teman bakalan bikin event apalagi yang ada nih. Jadi ED ini adalah edit text. Di sini karena kita belum menggunakan, jadi ini Zen abaikan dulu aja, tapi kita bikin ED aja. Terus final string value. Nah, nanti teman-teman bakalan kasih tahu nih soal bagian ini bakalan kepake pas di login. Tapi kita karena belum masuk ke bagian login, kita fokus ke listnya dulu. Jadi kita abaikan yang ini dulu aja. This value. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah ngelihat pola codingan Dart, jadi ini code style-nya berbeda banget sama yang ada di native. Entah mungkin teman-teman kayak PHP, Kotlin atau Java gitu kan, itu bakalan berbeda banget sama yang dibikin sama Dart pola codingannya. Jadi ini yang saya bilang tadi, adaptasi itu lumayan butuh waktu mahamin ini maksudnya apa gitu kan. Nah, terus di sini kita bakalan bikin satu lagi event yang namanya submit. Submit ini adalah proses klik button gitu. Jadi kayak button diklik login ini termasuk dalam bagian submit. Nah, ini adalah tahap pertama yang perlu teman-teman tahu nih. Jadi ada yang namanya event. Event ini adalah kapan apa aksi yang ada di dalam aplikasi kita gitu kan. Di sini contohnya itu cuma punya satu edit text. Nah, di bagian login, ada login nggak ya di sini? Sebentar, tak coba. Oke, jadi jumlah banyaknya event ED ini atau edit text ini bakalan sesuai dengan banyak teks yang teman-teman butuhin. Misalkan kayak di form itu tuh ada tampilan kayak edit text gitu kan, kayak edit text
username sama password. Ini nggak ada, belum ada lagi. Jadi kayak username sama password otomatis teman-teman mesti bikin nih. Ini username. Terus ada juga yang untuk password di sini. Password. Nah, jadi ini menyesuaikan sama beberapa banyak form yang teman-teman butuhkan nanti. Jadi di sini Zen contohin yang untuk ED dulu aja. Nah, selain dari si event ini, kita butuh satu lagi yang namanya itu status. Di mana status itu Zen bakalan bikin baku sih di sini. Jadi di status itu kita bakalan bikin sebuah kelas yang namanya ini Zen copy aja jadi status. Sorry. Struct class status terus konstan. Nah, ini untuk statusnya. Jadi sama seperti di atas nih. Kita bikin abstrak dulu nih biar dia bisa di-extendin. Nah, terus kita bakalan bikin sebuah status yang pertama banget nih bakalan muncul yaitu init. Jadi di sini bakalan dibikin status init. Extend ke status. Nah, di sini tuh kita butuh namanya constant init. Dan sorry. Nah, ini untuk init. Selain ini kita butuh apa lagi? Kita butuh yang namanya loading. Nah, di sini Zoom copy aja ya biar cepat ya. Jadi ini kita butuh yang namanya on loading. Loading. Nah, on loading. Oh, sorry, on. Nah, jadi kita butuh yang namanya on loading, sama satu lagi tuh init done. Nah, init done ini apa? Jadi ketika kita udah proses init nih, init ini kayak loading gitu kan. Jadi kita ngasih tahu nih kalau initnya udah kelar gitu kan. Jadi silahkan tampilkan datanya. Jadi ini bakalan butuh juga nih init yang namanya init done. Sama satu lagi kita butuh yang namanya init on input. Ini yang penting saya bilang tadi nih. Yang mempermudah dalam state manajemennya. Jadi ada yang namanya on input. Sama satu lagi di sini itu ada yang namanya status info, sorry, untuk info. Dan ini eksternnya ke users list status. Oke. Nah, di sini jadi ada info nih. Nah, info ini yang bakalan ngeluarin dialog gitu. Jadi ini kayak dialog loading yang kayak muncul pop-up gitu, terus ada animasi loading gitu. Terus di sini itu adalah info. Jadi ini kayak dialog yang isi itu pemberitahuan kayak warning info gitu kan. Nah, ini untuk dialognya tadi. Jadi kita bakalan ngetrigger atau mungkin pakai snack bar atau pakai toast mungkin kan. Nah, terus di sini karena kita bakalan menggunakan dialog, kita bakalan nambah beberapa variabel di sini itu seperti title, message, sama tipe. Nah, di sini teman-teman perlu lihat juga nih, ada beberapa tipe untuk si dialognya nih yang tetapin sendiri, tapi ini opsional, ini pribadi sendiri ya. Jadi tipe pertama itu adalah ada sukses buat back, sama yang kedua tipe 2 itu adalah info untuk stay. Jadi ketika klik OK dia nggak kemana-mana gitu kan. Sama ada info untuk back. Jadi ketika klik dapat info terus dia back gitu kan. Terus ada confirm yang isinya tuh dialog yes sama no, yes or no. Kalau yang dua ini cuma satu button doang, OK doang nih. Tiga ini cuma satu button OK doang. Kalau ini yes sama no, confirmation. Terus ada snack bar yang muncul dari bawah, nanti muncul dari bagian bawah ini nih snack bar, sama action. Action ini kalau misalkan teman-teman yang ingin pas klik OK terus redirect gitu kan. Nah, itu untuk tipe yang action yang keenam. Nah, di sini Zen bakalan bikin sebuah variabel. Di sini Zen copy aja ya karena takut nggak kekejar waktunya nanti. Di sini variabel, jadi variabel yang ini sepaket sih ketika bikin title, terus ada juga get-nya juga. Terus satu lagi Zen bikin juga yang namanya konstruktornya. Nah, ini sepaket nih. Jadi ada title, ada message sama tipe. Nah, jadi ini sepaket nih. Ada tipe ini isinya tuh 1/6 ya. Sesuai yang kita sepakatin di sini. Dan ini tujuannya untuk mempermudah sih nanti. Kemudian dialognya udah Zen siapin juga nih, tinggal pakai aja di bagian base-nya nanti.
Oke, terus setelah ada status, kita butuh apa lagi? Kita butuh yang namanya state. Jadi state ini isinya apa? Nah, ini nih yang penting nih. Kelebihan dari Cubit atau kelebihan BLOC dari Cubit itu ada di state-nya ini. Jadi state ini kita bisa nyimpen lebih banyak tipe data gitu kan, kayak jangan dibilang manipulasi dengan model, tapi itu bukan cara yang disarankan gitu kan. Kita lebih baik menggunakan yang namanya itu state. Nah, state ini enggak cuma nyimpen data yang buat di return aja, tapi juga bisa nyimpen data yang bakalan diproses. Contohnya seperti apa? Di sini kita nggak bikin abstrak ya, jadi langsung aja user list state. Nah, terus final string ed. Ed ini adalah ed text tadi. Nah, ed ini bakalan sepaket dengan yang ada di sini. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman punya nih ed, misalkan ed username. Username kan. Nah, terus ini kita samain aja, nggak ada aturan, cuman bagus sih samain aja sih. Tuh. Jadi si ed ini bakalan nempel ke bagian ini. Ini yang bakalan si variabel ini bakalan diisi oleh event yang ini nanti. Nah, jadi jadi di state ini masing-masing event ini dia punya satu variabel yang bisa dia manipulasi. Nggak wajib sih, tapi dia punya satu yang bisa kita manipulasi gitu kan. Nah, contohnya seperti ini. Ini izin hapus lagi username-nya ya. Jadi kita balikin lagi ke ed aja. Nah, jadi ini opsional nih, kalau teman-teman punya banyak variabel, username, password atau yang lain itu bisa teman-teman tambahin aja nanti. Terus satu lagi itu adalah untuk validasinya, yang kayak require itu. Nah, jadi teman-teman bisa nambahin validasinya require-nya di sini. Jadi kayak is valid ed, dan ini ed ini sepaket lagi ya. Ini kalau misalkan pakai username berarti username juga. Jadi ini kayak polanya aja deh gitu kan teman-teman, biar enak aja ngebacanya, biar mudah nyari tahu ini codingannya ada di mana gitu kan. Nah, terus di sini ada valid juga buat require, ini buat validasi nanti. Kita bakal lihat gunanya ada di mana nanti. Nah, di sini kita bakalan bikin sebuah constructor ini this ed, dan kita kasih default nih value-nya di sini. Jadi otomatis dia ketika pertama kali jalan si ed ini nggak bakalan null. Jadi ini nggak bakalan nyiptain error, karena ketika di init pas pertama kali dia itu bakalan langsung keisi string kosong gitu. Jadi ini biar kemungkinan errornya tuh makin kecil gitu. Kita mesti pakai yang namanya pakai cara ini. Terus satu lagi kita butuh yang namanya copy with gitu. Jadi itu kayak konstruktor spesial yang kita bikin di sini. Jadi copy with kita bikin di sini tuh string, kita bikin ini nullable ya. Ini balik lagi tulisannya adalah ed. Jadi sesuaikan dengan variabel teman-teman yang di atas tadi, event dan juga variabel di dalam state yang ini. Biar teman-teman tahu nih, oh ini punyanya si ini loh gitu kan. Nah, di sini kita zonatin lagi, bakalan return dengan user listed ed yang ini ngarahnya ke atas yang ini ya. Nah, yang ed ini ngarahnya ke sini. Nah, ini sedikit perbedaan code style dari si Flutter, Dart sama native. Dan this ini dia ngarahnya ke sini. Jadi ketika this ed berarti dia mengarah itu ke parent. Teman-teman bisa control klik aja, control klik buat ngetahuin sumbernya dari mana sih. Kayak ini juga. Ini control klik buat ngetahuin dari mana gitu. Ini juga control klik buat ngetahuin dari mana. Teman-teman bisa cek aja di situ. Jadi teman-teman nggak bingung tuh ini siapa yang punya sih, ini siapa yang punya, pakai control klik aja itu udah ngebantu banget. Nah, di sini kita rapiin lagi codingannya, sorry. Nah, ini baru ed doang nih. Baru sebagian kecil doang soal si BLOC yang bisa disimpan. Nah, jadi state-nya ini yang mana, kayak teman-teman nyimpen sebuah variabel username, itu tuh bakalan
kesimpan di variabel yang ini. Jadi ini adalah state-nya. Kalau misalkan di username teman-teman ketik Zen, maka ini selama state-nya masih berjalan maka bakalan keisi Zen gitu. Dan si BLOC ini ngebantu kita buat bikin ini jadi lebih mudah. Nah, jadi inilah state yang bakalan nentuin datanya itu bakalan disimpan kemana. Gitu. Nah, terus kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian BLOC-nya. Nah, di sini sebentar dulu. Sebentar ya. Ada panggilan bentar. Oke, sorry. Tadi ada distraksi dikit. Nah, kita lanjut lagi ke bagian BLOC-nya. Jadi setelah teman-teman set yang namanya tuh event, status, sama yang namanya tuh state. Nah, di sini tuh kita lanjut ke bagian BLOC-nya. Ya, agak rumit teman-teman buat memahami BLOC. Tapi kalau teman-teman udah bisa paham konsepnya, itu teman-teman bisa kenceng lah buat mahamin gitu kan. Jadi ini Zen lebih mahamin, lebih kayak ngasih tahu konsep pemakaiannya aja gitu kan. Kalau teman-teman ikutin aja. Nanti di akhir bakal ada full sampelnya kok, tenang aja. Nah, di sini Zen bakalan bikin nih sebuah blog namanya tuh user list BLOC. Dan di sini teman-teman, kalau teman-teman perhatiin, Zen selalu menggunakan kata-kata user list di sini. Tuh, ini juga menggunakan kata-kata user list. Ini kan jadi panjang Zen. Iya, tapi tujuannya adalah biar teman-teman tahu nih kalau ternyata ini tuh terikat semua gitu kan. Ada yang event, ada yang status, ada yang state di sini, sama ada yang namanya BLOC juga di sini itu. Jadi teman-teman tahu nih, oh ini punya siapa gitu kan. Nah, ini makanya itu selalu menggunakan pola yang sama di sini. Oke, selanjutnya lagi di sini kita bakalan nge-action ke sebuah kelas yang namanya tuh BLOC. Di sini user, kita bakalan nambahin eventnya dulu. User list event. Terus ini pakai 2 parameter sama user list state. Tuh. Jadi ada 2 buah nih yang bakalan parameter dalam parameter BLOC ini. Ada state sama event. Salah nggak sih? Bentar, salah import ya. Oke, impornya salah. Nggak ke detect dong. Oke, nah di sini itu kita bakalan import aja. Jadi di sini butuh yang namanya event sama state. Jadi kita butuh eventnya ini sama state-nya ini. Makanya tadi kita dahuluin buat ngebikin 3 buah file ini karena itu yang dibutuhkan di BLOC-nya. Nah, terus di sini dia minta sebuah function dan juga sebuah konstruktor. Nah, konstruktornya di sini kita bakalan bikin konstruktornya ini dia bakalan ngarah ke super tab. Oh, sorry, ini state harusnya. Salah. State. Nah, ini. Nah, jadi ini adalah konstruktornya nih. Butuh nih buat ngasih tahu. Jadi ketika dia manggil ini, dia bakalan bikin data ini terisi secara default. Nah, teman-teman bisa lihat nih, pas ini Zen klik Ctrl B, dia tuh langsung kursi pindah ke sini nih.
Jadi buat ngasih tahu kalau dia tuh ketika pertama kali jalan dia bakal langsung nge-trigger ini buat diisi empty gitu, biar dia nggak null gitu kan, atau lebih aman nilainya nanti. Nah, ini untuk pertama kali dia berjalan. Nah, terus kita lanjut ke bagian berikutnya, ada bagian sorry Zon males ngetik. Nah, di sini itu ada satu fungsi yang namanya itu map event to state. Nah, jadi di sini fiturnya adalah stream state gitu. Jadi di sini butuh state-nya lagi nih sama event di sini. Tuh, jadi di sini itu bakal stream atau nge-return nanti hasil dari si state-nya ini. Nah, di sini juga dia bakalan nangkep eventnya nanti. Event ini bakalan di-trigger sama button click atau text watcher nanti. Jadi event ini bakalan di-trigger oleh point UI-nya nanti. Nah, sampai di sini itu konfigurasi blok kita udah kelar. Tapi ini masih belum bisa kita pakai karena kita harus nge-trigger ini ke UI-nya dulu. Nah, di sini kita bakalan coba nangkep nih. Di sini ketika eventnya itu init, di sini teman-teman ingat di atas itu tuh kita udah bikin event init pertama kali. Jadi pas pertama kali nih event yang ini kita tangkep, ini bakalan di-trigger sama UI nanti. Teman-teman bakalan lihat nanti. Nah, jadi ketika dia itu init, kita tuh ngapain? Di sini itu kita bakalan munculin yang namanya loading. Nah, kita ingat ini dulu aja. Jadi ketika dia itu pertama kali ke init, dia bakalan munculin loading. Sorry, ini bukan on loading, ini harusnya loading aja. Oke. Oh ya, sama satu lagi lupa. Nah, di sini itu buat statusnya ini, atau pertama kali deh, pas pertama kali dia loading, kita bakalan nambahin sebuah status di bagian state-nya tadi. Nah, status ini kita dapat dari mana gitu kan. Jadi dari kelas status yang kita bikin yang ini, kita bakalan bikin variabelnya di sini. Nah, di sini juga poin teman-teman mesti fokus juga nih, highlight juga di sini nih. Cara pembuatannya. Status ini gunanya buat apa? Jadi di sini ada status dan kita harus setiap variabel sini kita mesti tambahin ke bagian ini. Status, dan pertama kali status ini ke trigger, dia tuh ngapain? Dia tuh masuk ke bagian init yang ini, yang pertama ini. Jadi pertama dia init dulu nih, ya maka status pertama itu adalah init. Tuh, di sini mesti label nggak sih ya label? Final. Salah, sebentar. Is define. Status. Sebentar. Oh, konstan. Tuh. Bukan konstan, bro. Sebentar. Ini kenapa lagi? Sama nggak sih? Status ini. Loh, sama lu, bro. In status. Oh, importnya belum, Zain. Wah. Oke, mesti diimport ternyata. Nah, di sini pertama kali dia bakalan masuk ke status yang init. Jadi pertama dia bakalan ke init dulu nih gitu kan. Nah, terus di sini kita mesti tambah daftarin juga seperti biasa di sini. Jadi nambahnya satu-satu sih di sini untuk saat ini ya. Nanti kita bakalan kasih ini deh shortcutnya deh biar teman-teman nggak perlu capek-capek bikin ini. Karena lumayan capek juga sih sebenarnya bikin ini. Cuman kita butuh gitu. Nah, di sini kita udah bikin statusnya dan ini dia minta import juga pasti tuh ya. Jadi pertama kali eventnya dia tuh bakalan loading dulu, tapi kita belum bisa ngetes yang ini nih. Ini buat tahap awal dulu. Nah, kita tutup semua file ini dulu. Kita kelar di sini dulu. Kita bakalan konfigurasi si BLOC-nya sekarang di view-nya. Nah, di sini kita bakalan masuk ke bagian view-nya. Jadi ini tampilan sederhana seperti ini aja.
cuman kosong, cuman ada satu item di sini dengan tulisan data 1. Di sini kita bakalan tanam si BLOC-nya. Jadi misalnya kita trigger nih. Nah, untuk ini dia bakalan komentarin dulu. Kita bakalan bikin di sini itu body. Nah, di sini buat teman-teman yang mau nanya kenapa kita menggunakan multi di sini, multi repository provider. Kalau misalkan ada multi berarti ada yang ini dong, ada yang single dong. Nah, di sini Zen sengaja pakai multi karena buat antisipasi kalau misalkan kita butuh lebih dari satu buah BLOC nanti atau repository nanti, repository. Jadi Zen kalau cuma satu aja ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau misalkan lebih dari satu ya kita mesti ngerubah bentuknya lagi dong gitu kan. Cuman di sini Zen langsung pakai multi aja walaupun cuma pakai satu buah repository nanti. Nah, di sini Zen udah nyiapin sebuah repository. Jadi repository ini tugasnya itu buat ngambil list data, user, sama data by ID, sama buat login nanti bagian ini. Jadi ini menggunakan repository dan dalam itu ada Dio. Saya nggak bakalan concern di sini. Teman-teman bisa pakai yang lain nanti. Tapi di sini fokusnya adalah pokoknya data itu keload dan ditampilkan gitu kan. Oke, nah di sini jangan skip aja. Nah di sini kita pakai repo nih. Kita buku yang butuh namanya satu parameter provider dan ini isinya karena menggunakan multi makanya ini adalah array. Kalau misalkan kita nggak pakai multi ini cuma single doang. Cuma di sini saya pakai ambil catatan perspektif aja buat make lebih dari satu repo gitu kan. Sini konteks. Ini teman-teman nggak perlu pusingin karena polanya udah pasti kayak gini. Users repo. Oke. Titik oke. Nah, di sini seperti biasa kita mesti import dulu. Oh, ada child satu lagi. Sorry, child. Nah, child ini bikin kontainer dulu aja. Nah, jadi di sini kita bakalan setting repo itu. Jadi repo ini bakalan kita pakai buat ngeload data nanti. Jadi kita bakalan manggil si get user yang ini nanti nih dari user repo ini. Tapi kita nggak manggilnya di UI, kita manggil itu di BLOC nanti. Nanti bakalan kita lihat eventnya kapan. Nah, di sini butuh sebuah child. Di atas multi repository provider ini ada sebuah child. Kita bakalan tambahin yang namanya multi block provider. Dan di sini seperti biasa karena kita menggunakan multi makanya ada array di sini. Dan di sini kita bakalan nambahin namanya block provider. Kita tambahin di sini, sorry, di bagian ini kita daftarin blok yang kita bikin tadi. Tadi namanya adalah users list block. Oke. Jadi kita daftarin nih, ini provider buat ngedaftarin. Oh, ada blok yang bakalan kita aktifin di sini gitu. Nah, di sini untuk create-nya kita bakalan panggil konstruktor pada bloknya. Di sini saya bakalan tambahin sebuah repo. Ini pasti merah. Terus baca konteks di sini. Di sini pola yang saya pakai seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa pakai pola yang lain. Intinya teman-teman bisa nge-instant si repo-nya ini nanti. Dan ini merah karena Zen belum daftarin di BLOC ini, belum ada yang untuk repo di sini. Jadi kita mesti balik lagi ke BLOC dan kita daftarin repositorinya di sini. User, males banget ngetik sendiri. Oke, user repo, terus di sini Zen bakalan daftarin dan di sini Zen bikin require ya. Jadi reponya harus disertain ketika kita manggil konstruktor ini. Kita lihat bagi sini lagi. Ini minta diimport. Oh, minta child. Nah, ini user list BLC. Ini filenya apa lagi, bro? Sebentar. Service block, repo. Lagi, sebentar. Ini nih yang bikin Zen males buat bikin ini berkali-kali, sering lupa. Oh iya.
Nah, tuh. Oke. Di sini emang polanya seperti itu ya. Jadi jangan dipusingin. Nah, terus di sini saya bakalan tambahin kontainer. Jadi kita di awal pakai kontainer dulu aja. Nah, kira-kira bentuk hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini adalah settingan BLOC-nya. Dan ketika aplikasi ini baru dibuka, pas buka sampai ke halaman yang ini, dia bakalan langsung ngebikin BLOC-nya. Dan di bagian ini kita bakalan langsung buat trigger init-nya di sini. Jadi event init atau dia pertama kali diproses ada di sini. Users list event init. Nah, disinilah proses load datanya pertama kali init. Jadi ketika build ini dibentuk, maka dia akan langsung nge-trigger si init. Dan init ini bakalan masuk ke if yang ini. Nih, event ini nih. Tuh. Nah, ketika dia masuk ke if ini, dia bakalan nge-trigger yield untuk nampilin loading. Jadi ini statusnya masuk ke loading langsung nih. Nah, ketika udah masuk ke loading, kita hanya perlu menampilkan loadingnya. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita mesti config lagi. Jadi nggak secepat itu juga mau kayak BLOC. Makanya di sini itu kan kebanyakan itu cara itu seperti ini loh. Kalau misalkan mau cepat loh. Tuh, ini udah jadi semua ya langsung gitu kan. Nah, ini tuh trik nih yang bakalan Zen kasih di tahap akhir. Jadi teman-teman nggak ngulang-ngulang bikin beginian nih. Repot soalnya bikin beginian satu-satu. Nah, oke. Lanjut lagi di bagian ini. Kita bakal lanjut ke tahap berikutnya, yaitu untuk ngebikin listenernya. Listenernya ini untuk apa? Untuk ngedengerin dia tuh violet, sukses atau error gitu kan. Jadi di sini kita bakalan bikin sebuah widget yang namanya itu body. Nah, ini dipakai ini aja deh. Nah, di sini. Di sini saya bakalan ngebikin sebuah block listener namanya itu BLOC listener. Dan listenernya ini ada dua buah parameter. Sebentar. Saya harus ngetik. Nah, di sini ada dua buah parameter, butuh BLOC sama state yang tadi yang kita bikin tadi. Nah, di sini itu kita bakalan tambahin parameter yang itu listener. Listener itu returnnya apa? Konteks sama state. Kita import. Bentar, ini kenapa nih? Apa bro? Nggak mau. Sebentar. Tadi mau. Tadi nggak mau bro. Oke. Nah, di sini itu jadi ini bakalan nge-return sebuah konteks. Tadi saya hapus lagi. Nah, jadi di sini itu kita bakalan angkat si statusnya di sini. Jadi kita bakalan bikin sebuah variabel final namanya itu status. Terus status. Nah, si status ini bakalan ngarah ke sini yang kita bikin tadi. Jadi inilah yang bakalan nungguin nih. Dia tuh bakalan masuk loading, sukses atau error. Ini yang bakalan nungguin nanti. Nah, dia bakalan dengerin oleh atau di listen oleh si block listener ini. Nah, di sini sebagai contohnya kita coba deh, kita tambahin beberapa buah status, tapi kita belum bakalan operasiin di sini. Kita abaikan ini dulu aja. Karena ini event listener ini teman-teman bisa pakai buat yang nampilin misalkan kayak dialog atau mungkin nampilin info. Loading nggak di sini ya, loading nanti di UI yang kita mainkan. Terus kayak error. Nah, jadi kita bakal taruh di listener atau misalkan narik lagi nilai tadi. Jadi kayak set last value. Ini baru kita pakai status. Tapi kalau misalkan
Ini yang sifatnya itu tidak mempengaruhi UI ya, yang itu kayak nampilin list atau apa itu termasuk mempengaruhi UI. Nah, kalau yang di status listener ini, blok listener ini kita yang sifatnya itu kayak dialog pop up kotak di sini yang kayak sukses tadi itu termasuk info, termasuk dalam listener yang non UI. Jadi untuk non UI kita bisa letakkan di sini, tapi untuk UI-nya kita butuh nambah lagi di bawah. Ini Zen hapus aja deh, pada ribet. Nah, jadi di sini kita butuh lagi nih si konten. Ribet ya Zen? Iya ribet. Lucu ribet. Oke, kita bikin sebuah function widget di sini namanya konten. Nah, konten di sini kita bakalan return yang namanya block builder. Nah, block builder inilah yang bakalan ngebentuk nanti si UI-nya. Jadi ini yang bakalan nampilin list, text, button, sama loading. Jadi ini yang bakalan munculin nanti. Nah, di sini seperti biasa kita butuh dua buah variabel di sini. Ini butuh yang namanya user list block sama user list state. Jadi sama kayak di atas. Bedanya kalau ini itu listener, ini untuk builder. Listener ini liternya itu non UI. Tidak ada hubungannya sama tampilan di sini. Jadi kayak dialog itu tidak mempengaruhi button juga kan. Jadi itu non UI. Kalau misalkan kayak button itu berarti udah berhubungan dengan UI. Di sini saya coba pakai konteks lagi. Konteks terus state. Salah. Lagi Zain. Sebentar dulu. Ini mana ya? Builder. Oh. Ah ya benar. Nah, di sini itu Zoom bakalan seperti biasa return di sini kontainer. Container kosong aja. Oke. Nah, sampai di sini konfigurasi BLOC kita udah kelar. Nah, di sini itu kalau misalkan kita coba jalankan, ini masih belum tampil apa-apa karena masih kosong nih. Nah, kita pengen nih nampilin loading gitu kan. Jadi pas pertama aplikasi ini muncul, pas ini tampil ini kita pengen dia tuh nampil loading dulu. Nah, kita mesti tambahin di sini tuh yang namanya itu status import dulu. Oke. Kita import juga. Oke. Nah, jadi ketika masuk ke state yang ini Zen belah aja layarnya. Nah, ini nah. Jadi pas dia init nih, dia trigger init di awal. Trigger init di awal. Jadi dia bakalan masuk ke proses proses init ini. Jadi pas ini dijalankan dia bakalan nge-trigger yang ini. Tuh. Nah, pas dia masuk ke init dia bakalan masuk ke status loading. Nah, status loading ini bakalan ditangkap sama si block builder ini. Nah, jadi status loading ini bakal ditangkap sama status yang ini nih, karena kita status kan di sini. Nah, jadi ketika statusnya itu loading, maka kita tampilin sini loading. Di sini Zen udah siapin UI-nya untuk loading animasinya. Jadi tinggal panggil aja, teman-teman bisa pelajari sendiri nanti untuk ini tuh. Nah, kita bakal coba tes untuk BLOC-nya. Nah, di sini kita klik login ya. Maka muncul loading. Tuh. Jadi pas pertama masuk state, dia itu masuk ke state loading. Di sini kalau teman-teman mau lihat, kita coba login aja ya. Di sini cara login gimana sih? Print ya? Oh ya print. Zain, biar spesifik kita pakai event to string. Nah di sini kita coba jalankan lagi. Kita lihat ya di event yang ini ya, kita cari kata-kata Zain di sini. Nah, kita coba klik lagi. Tuh. Dia masuk ke list event init. Kenapa dia masuk ke list event init? Karena kita trigger di awal yang ini. Nah, andai kan ini zone hapus. Dan hapus ya. Jadi dia belum nge-trigger apa-apa nih, salah lagi. Cukup. Oke, salah ya. Nah, coba lagi. Jadi ini yang ini zone hapus ya.
Dan dia tuh ketika sampai situ dia nggak ngapa-ngapain, dia kosong doang gitu kan. Pas di login dia nggak ngapa-ngapain tuh. Karena ini nggak ke-trigger eventnya. Event init ini nggak ke-trigger. Nah ini pertama kali prosesnya tuh makanya di sini tuh langsung panggil add init di sini. Nah apakah cuma satu cara ini Zen untuk memanggil cara initnya? Enggak. Jadi ada cara lain untuk manggilnya. Di sini Zen udah siapin contoh juga. Teman-teman bisa menggunakan cara add seperti ini dengan block provider tadi, dengan multi block provider menggunakan ini contoh, berarti ini post block ya, karena kita menggunakan post untuk example-nya di sini. Ini menggunakan add. Kalau pengen bikin satu tali aja, kelar. Tapi kalau misalkan teman-teman yang misal nih nggak pengen naruh add-nya di sini, ini contohnya nih, ini tetap sama-sama multi block provider, tapi add-nya nggak di sini, ini nggak di sini. Ini teman-teman bisa, tempat lain bisa. Dia misalkan teman-teman trigger dengan cara seperti ini. Jadi untuk post init event itu bisa teman-teman trigger di mana aja, nggak harus di add yang ini. Jadi ini karena pasti bakalan ini di awal, makanya kita taruh di sini. Tapi kalau teman-teman pengen taruh di tempat lain bisa. Caranya seperti ini. Asalkan teman-teman dapat konteksnya. Konteks ini yang penting nih. Nah ini contohnya karena kita menggunakan builder buat dapetin konteks ya. Di sini dapat konteks. Maka kita bisa panggil initnya tadi. Nah ini ada juga nanti untuk referensi teman-teman bisa lihat juga di bagian ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini buat nge-trigger initnya tadi kita kelar di sini. Jadi pas di awal itu taruh di sini ya, kita trigger aja langsung gitu kan, karena itu pasti bakal nge-load kan. Dan ketika klik dia loading. Nah, di sini pas di bagian ini mungkin kita bakal pakai delay kali ya. Contohnya GZN delay. Nah, delay. Oke, misalkan delay 3 detik ya. Setelah delay 3 detik, Zam bakalan masukin dia ke state on input. Status di sini on input. Nah, di sini ketika sudah 3 detik dia mau loading, maka dia bakalan berhenti loading dengan nampilin on input. Kita coba klik ya. Di sini teman-teman bisa lihat juga nanti tulisan Zen-nya. 1, 2, 3. Hilang di situ. Nah, jadi dia nggak bakalan munculin si loading lagi karena statusnya bukan loading lagi. Maksud statusnya itu udah dari on input. Dan on input nggak ada kita handling kan di sini. Nah, makanya tuh dia langsung ke container. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Kita coba teks ya. Teks coba tes loading selesai. Kita coba lagi ya. Itu kecil banget lagi di atas. Oke, 3 detik ya. 1, 2, 3. Tuh, loading selesai. Nah, jadi kapan dia berubah? Ketika teman-teman masuk ke status yang loading, masuk ke sini nih. Terus 3 detik delay, dia tuh teman-teman ganti nih ke on input, maka dia bakalan ulang lagi ngebikin block builder nih statusnya sekarang apa nih gitu kan, dicek lagi. Kalau misalkan statusnya itu bukan loading lagi, maka dia bukan ini yang bukan ditampilin, tapi yang di bawahnya. Ada nggak di bawahnya kondisi gitu. Nah di sini untuk on input kita tidak ngapa-ngapain. Jadi on input ini tugasnya adalah untuk membuat UI-nya ini tidak nge-loading lagi gitu kan, atau mungkin nggak memproses apa-apa lagi gitu. Jadi ini on input ini ketika teman-teman udah dapat hasilnya nih, infonya kelar, sukses error, maka masukin ke on input. Biar apa? Biar dia nggak nge-loading lagi, kalau nggak state-nya bakalan kacau lagi gitu kan. Nah, di sini untuk proses si delay-nya. Nah, di delay ini hebatnya kita menggunakan BLOC ini. Nah, di sini ketika dapat data kan kita butuh delay kan ya, beberapa detik mungkin loading dari database-nya atau gimana. Itu kan kita bakalan nunggu dulu tuh gitu kan. Nah, di sini kita bisa menggunakan await. Nah, sementara kalau teman-teman menggunakan stateful, menggunakan await ini lumayan rumit gitu kan. Jadi kayak nunggu dulu nih, ini cara nyeting asynchronous di stateful itu pun nggak pernah hafal sampai sekarang. Butuh dokumentasi terus gitu kan. Nah, tapi dengan BLOC kita bisa dengan gampang menggunakan await gitu karena ini kehebatannya dia gitu kan. Kita bisa pakai await sesuka hati kita aja gitu, dan dia bakalan nunggu nih, nggak langsung dari loading ke input, dia bakalan delay dulu nih, udah tunggu dulu 3 detik gitu kan, baru dia lanjut ke bagian
input yang ini. Makanya tuh dia masuk ke bagian loading selesai karena dia udah nggak kita handling lagi nih di sini. Gitu. Nah, ini untuk kondisi awalnya. Jadi proses di bagian inilah teman-teman bakalan nge-load data dari database atau dari API. Disinilah prosesnya teman-teman bakalan nge-loadnya nanti. Nah, jadi konfigurasi teman-teman yang rumit tadi itu tuh sudah kelar di sini. Udah kelar di sini, jadi teman-teman tinggal ngatur handling errornya aja atau kondisi yang lainnya gitu kan. Tinggal kita mainkan di eventnya aja nanti. Oke, kita bakalan coba langsung tes. Kita bakalan coba nge-load data nih dari API. Di sini jadi ketika kita tampilin di sini kita bakalan langsung nih ngambil data dari database. Di sini Zen udah siapin beberapa codingan. Zen bakalan jelasin per baris ya, karena waktu kita juga makin sempit ini. Ini per detail Zen salah, bukan yang detail Zen. Oh, kok detail sih? Ini. Oke. Di sini Zen ambil aja, Zen copy aja. Tapi teman-teman abaikan yang yield-nya dulu ya. Kita abaikan dulu aja. Oke. Di sini kita clear semua, try kena. Oke. Nah, di bagian ini, nah ketika pertama kali loading di sini itu kita kalau menggunakan try catch kita dapetin error dari API-nya ya. Nah, di sini dia kan loading terus nggak kelar-kelar kan. Nah, pas dia lagi loading, di sini kita bakalan ambil datanya. Nah, jadi di sini kita menggunakan REST. Jadi hasil dari user ini adalah respon user sesuai API yang saya kasih tadi. Yang API yang ada di sini itu. Maka ini dia bakalan nge-load data yang ini buat ditampilin. Nah, di sini itu intinya udah kita nggak mikirin reponya deh. Tahu itu kita dapat list aja gitu kan. Dan list ini ketika dapat dia bakalan masuk ke status init done. Jadi init done ini apa? Initnya adalah proses loadingnya kelar gitu kan. Jadi siap untuk diproses sama ditampilin. Nah, di sini Zen coba kelar lagi. Di sini ketika kita lihat bisa print nggak ya? Nggak ingat lagi sih printnya di sini. Print, res, to string nggak sih? Oke, kita coba ya. Kita coba login. Aduh, ada lagi. Res data length. Oke, length deh. Oke, di sini. Nah, di sini jadi pas lagi loading, dia bakalan ngambil data dari API, dia bakalan await dulu, terus ngeprint hasilnya di sini. Kita klik. Nah, Zen dapat data 3 buah di sini. Dan masuk ke init done. Nah, berarti sekarang kita tinggal nunggu nih responnya. Kalau misalkan respon dari API kita itu 1, statusnya 1, maka datanya ada gitu kan. Ini balik ke API kita sendiri sih dokumentasinya nanti. Tapi di sini kalau misalkan datanya ada, maka dia bakalan jadi 1. Dan data ini, yang array ini bakalan disimpan ke dalam sebuah yang namanya data gitu kan, atau objek yang bakalan kita simpan di state nanti. Nah, di sini kita bakalan balik ke BLOC-nya lagi. Di bagian state, nah ini mulai rumit kan buka-buka kayak begini. Udah mulai rumit nih buka-buka kayak begini. Nah, di bagian state, di sini kita bakalan nambah sebuah variabel lagi. Di sini itu Zen bakalan kasih namanya itu data. Dia di sebelum status. Nah, data. Dan di sini ada data user. Data user ini sesuai sama objek yang Zen bikin tadi ya. Di sini itu ada status, title, message, info, data. Terus status, message, info, data sesuai sama API yang ini ya. Jadi ini udah kita nggak konsentrasinya lah. Pokoknya kita dapat datanya lah gitu kan. Nah, jadi hasil dari REST ini, yang data ini bakalan kita simpan ke dalam sebuah objek di dalam state yang ini. Nah, kita nyimpannya di sini. Jadi
kita mesti define dulu nih this data. Karena ini array, kita kasih dia default array kosong dulu. Dan ini mesti konstan. Default kosong dulu, dan seperti biasa ketika kita nambah variabel di sini, kita tambah juga di sini, dan tipenya sama di sini. Di sini data, koma, di sini data, this data. Nah, jadi kalau kita ingin nyimpan state-nya, kita mesti bikin dengan cara seperti ini nih. Nah, jadi kayak kita define lagi, ini ide masih belum kepake ya, yang bakal kepake ini. Nah, kita tinggal cek aja nih, statusnya itu 1 atau enggak. Di sini itu karena Zen dapat statusnya itu 1, di API itu aman-aman aja, nggak ada problem, maka Zen ketika dapat respons statusnya itu 1, datanya bakal langsung Zen simpan ke sini. Jadi res ini yang dapat data 3 tadi, kita bakal panggil res dan juga kita simpan dalam data. Bakalan kita simpan di sini dalam variabel ini. Tuh, bakalan kita simpan di sini. Nah, hasil itu bakalan kita simpan di sini. Terus kita tampilin info, di mana info ini ada warning, teman-teman tinggal import aja. Ini udah ada base constantnya. Ini perhatian tulisannya di sini. Oke, nah di sini tuh kita bakalan nampilin info. Nah, info ini apa? Bakalan nge-return sukses gitu kan. Nah, di sini tuh ketika init done kelar nih, data udah kelar, kita bakal langsung panggil info. Nah, info ini adalah listener yang tidak mereturn UI, tapi dia nge-return kayak pop-up pemberitahuan. Jadi dia nggak nge-return button. Jadi info ini tidak nge-return UI. Nah, di sini kita coba lihat, balik lagi ke bagian list view ini. Kalau tidak nge-return UI, berarti dia ke listener. Builder ini buat UI, listener ini untuk no UI. Nah, di sini kita bakalan cek statusnya. Di bagian ini kita bakalan bikin if lagi sesuai status yang ini. Nah, di sini kalau misalkan if kita pakai define down-nya dulu ya, status is init down. Males banget ngetiknya. Oke, di sini Zen bakalan dapat data juga di sini kayak final C ini current artinya ya. Saat ini state kita bakalan ngambil status as, kita perlu define juga kalau ini adalah down, soalnya dia bakalan diternya tipenya banyak gitu kan. Jadi kita mesti define as, terus kita bikin LC di sini, LC if status, sumpah Zain kok tremor. Nah, di sini info. Nah, tuh info. Nah, di sini itu ada beberapa variabel yang siapin sih di sini tuh. Jadi seperti biasa kita define dulu nih, dia as info gitu kan, biar dia tahu kalau event ini info. Terus title, message sama tipe ini yang udah kita define di dalam step yang tadi, yang ini. Tuh, title ini jadi kita dapat pesannya apa, message-nya apa, sama tipenya apa. Jadi ini di info ini udah ada 3 buah data nih. Yang pertama tuh title, message, sama tipe. Jadi Zen bakalan ngambil dari status ini, kita kayak ini Zen control B, dia bakalan ngarah ke sini. Ini Zen klik bakalan ngarah ke sini. Jadi ini kayak tinggal kayak permainan parameter konstruktor biasa aja sih gitu kan. Kayak teman-teman tambahin parameter di sini, mau ganti apa aja itu terserah. Jadi ini untuk tipenya tipe 2. Tipe 2 ini artinya apa? Kita balik ke atas, tipe 2 itu dia tuh cuman info dan stay aja. Jadi nggak kemana-mana, cuman stay di layar itu aja. Nah, di sini kita coba jalankan lagi. Kita coba lihat apakah info ini keluar atau enggak. Kita coba lihat. Tuh, infonya keluar. Dan sukses ini tergantung pada teks yang kita tulis di sini. Coba lagi, Zain. Coba lagi ya. Tuh. Nah, jadi tuh dialognya adalah
cara simpelnya udah buat nampilin gitu kan teman-teman. Jadi gak perlu concern mikirin cara nampilin dialognya gimana. Intinya ini tampilin dialog yang keluar langsung dan ini stay, dia nggak kemana-mana, cuman oke doang, stay di sini. Nah di sini ketika dia masuk ke info status dia bakalan load yang ini kan, dia bakalan load yang ini. Nah terus ketika dia masuk ke init down, kita pengen ketika dia init down dia itu bakalan munculin datanya gitu kan. Nah di sini kita bakalan coba di bagian ini loadingnya kita udah handle. Di sini kita bakalan coba tambahin. Oh, oke bang. Sebentar, baterai dulu bentar. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Jadi ketika kita masuk ke status init down, dia tuh bakalan masuk ke sini nih, di bagian ini init down yang ini. Jadi dia di sini dia lebih tepatnya nggak ngapa-ngapain sih, dia cuman diem aja. Nah, cuman di bagian returnnya ini kita bakalan proses data yang kita dapat tadi. Jadi di sini sebenarnya kita udah dapat datanya nih. Print, kita coba print ya. Print state data length. Tuh. Kita sebenarnya udah dapat datanya di sini gitu. Kita coba Zain. Ini loh. Oh, to string. Nah, sip. Nah, di sini ada print nggak? Coba hapus dulu deh. Ini juga hapus dulu aja. Nah, coba kita run lagi. Kita cek ya datanya ini apakah dapat 3 atau enggak. Nah, di sini Zen. Nah, di sini kita dapat nih. Nah, pas awal ini kan 0 ya. Lihat kan Zen 0 kan. Kenapa dia 0? Karena pas pertama kali kita proses di BLOC kita nyimpen datanya itu mana lagi nih stepnya. Susah kan buka-buka filenya kan. Apa nih step? Nah, nih. Oke, nah jadi di sini tuh pas pertama kali dia itu 0 dulu gitu kan. Tuh. Dia itu kan 0, makanya tuh pas di awal itu di final. Nah, pas datanya itu kita udah dapat datanya di bagian sini, kita udah simpan ke dalam rest data ketika statusnya itu 1, maka dia tuh nyimpen datanya itu dan di satu disimpan dalam variabel, kita bisa dapat datanya di sini. Dan kita terbukti di sini dapat lengthnya itu 3. Nah, berarti di sini itu kita bisa fokus untuk nampilin datanya ke list. Nah, di sini Zam nggak ngajarin secara spesifik gimana cara bikin listnya. Kita free memory aja teman-teman. Kalau mau tahu silahkan riset sendiri. Jadi kayak di sini itu ada expanded list gitu kan. Kayak kita intinya di sini ada list builder lah gitu kan. Ada list builder yang bakalan nge-return datanya di sini. Nah, jadi si datanya ini kan kita dapat tadi ya state-nya di sini kan ya. State-nya di sini. Ini return kita ganti return tab section list dan kita harus ngirim konteks sama state-nya. Jadi kayak kita kirim konteks sama state. Jadi ini bakalan dikirim kemana-mana si state yang ini. Variable state ini bakalan dikirim kemana-mana. Karena ini yang nyimpen datanya gitu kan. Nah, di sini itu karena kita dapat 3 buah data, dan ini kita tampilkan ke dalam sebuah list view builder. Nah, data dari state yang ini, dan ini coba saya hapus ya berketahuan ya. Ini coba saya hapus nih. Tuh. Teman-teman bisa lihat di sini merah. Jadi di sini itu kita nampilin data ke dalam si state-nya ini, ke dalam list-nya ini dalam bentuk pakai expanded biar itu bisa lebih luas gitu kan. Nah, ini juga intinya nih kita bikin UL lah di sini, juga bikin di sini tuh JSON to custom.
Jadi dia ada teks khusus lah yang keluar nanti biar kita ngedesainnya enak gitu kan. Nah intinya data tadi udah kita kirimkan ke dalam list di sini. Tuh argumen di sini tuh list builder, mana item count-nya ya? Ah ini. Tuh. Jadi list builder kita udah kirim tuh si datanya di sini. Kelar tuh. Nah, ini untuk nampilin datanya udah kelar. Jadi pas pertama kali teman-teman bisa lihat proses datanya. Kita coba. Tuh. Di sini itu dia nampilin si info si info dan juga nge-trigger si init down. Nah, init down ini nggak secara spesifik kita handle di sini gitu kan. Karena init down ini sifatnya hanya untuk nyimpen data kayak array lokal. Misalkan teman-teman pengen bikin juga datanya di lokal nih. Misalkan ini pengen teman-teman bikin di lokal, misal di sini. Nah, terus kita import. Nah, init down ini tugasnya hanya untuk nyimpen data ini. Kita bisa ngambil di sini, data, bukan status dong, harusnya state data tuh. Jadi di bagian ini tuh jadi tugas ini dan hanya kalau misalkan teman-teman ingin menyimpan di variabel global juga gitu kan, kayak variabel yang ada di UI juga gitu. Nah, ini don hanya untuk ini doang tugasnya gitu kan. Nah, sementara di bagian ini kalau misalkan dia tuh kayak hambat sama loading, maka dia nggak bakalan nge-trigger yang ini. Nah, dia bakalan kehalang sama si loading misalkan gitu kan. Nah, ini hapus lagi aja. Nah, jadi ini kayak buat ngembalikan edit text gitu loh gunanya don ini. Nah, misalkan bagaimana kalau misalkan kondisinya itu kita bikin dia itu data itu tidak ada, kosong gitu misalkan. Jadi kayak di sini juga status kita bisa ambil nih datanya. Datanya ini lengthnya besar dari 0 atau tidak, sama dengan 0 misalkan, sama dengan 0. Nah, jadi kita bisa cek nih apakah data ini besar dari 0. Kalau misalkan dia itu besar dari 0, maka tampilkan di sini no data. Zon udah siapin juga untuk tampilan no datanya. Nah, tapi ini nggak bakalan ke-trigger karena datanya udah pasti ada kan. Datanya itu udah pasti ada, jadi nggak bakalan ke-trigger no data. Cuman kita bisa akali nih buat ngecek ada nggak kira-kira ke-trigger nggak datanya ya gitu kan. Nah, coba nih data ini kita ganti sama array kosong. Berarti ini kosong dong harusnya kan. Kita lihat tampilannya akan seperti apa. Tuh, tidak ada data yang tersedia. Nah, kenapa dia tidak masuk ke state list, Zen? Kan dia di sini nih, kenapa nggak masuk? Karena dia kehalang di sini. Dia ke stop di sini. Nah, inilah permainan state management yang tadi. Dia tuh ke stop di sini. Nah, pas di bagian ini kalau datanya nggak ada, berarti ini sengaja kosongin datanya yang buat nge-trigger yang ini. Karena inilah permainan state-nya tadi. Teman-teman bisa mainin state management ya, itu difokus kayak hanya di fungsi map state, map event to state. Hanya fokus di sebagian ini aja gitu. Jadi teman-teman nggak bakalan ngelempar kemana-mana. Ini itu cuman di bagian block listener sama builder ini fokusnya hanya untuk nampilin sesuai status yang kita dapat di sini, sesuai yield yang kita dapat gitu. Jadi kalau yield terakhirnya adalah ini, maka dia bakalan dari atas proses loading dulu, habis itu di await dulu, tunggu dulu, habis itu masuk ke yield yang baru, habis itu dia tuh langsung masuk ke sini juga karena udah masuk ke state yang satu kan. Nah, andaikan datanya nggak ada, maka dia bakalan masuk ke state yang ini. Tuh, ini contoh kalau misalkan data itu tidak ada. Tuh, jadi kalau misalkan di dalam sini data itu nggak ada, maka dia bakalan masuk ke tidak ada data tersedia. Gitu. Ini yang untuk permainan state manajemennya. Dan hal inilah yang bakalan mempermudah teman-teman nanti untuk mengatur state manajemennya. Intinya teman-teman ingat aja, permainan event dan state-nya itu hanya ada di fungsi yang ini buat teman-teman ngatur nih. Nah, tapi untuk kelebihan atribut di atas kayak seperti event state yang lainnya itu tuh tinggal sesuaikan aja sama berapa banyak form yang teman-teman punya sama statusnya. Kalau satu udah bagus sih. Zon udah fix pakai statusnya itu cuman ini aja sih, cuman fungsi input down ini doang gitu. Nggak make yang lain lagi selain yang ini gitu. Nah,
itu, nah di sini juga ada done nih biar kelar nih. Jadi kayak dia udah kelar semua tuh untuk done. Jadi pas bagian paling terakhir Zen kasih done. Jadi itu nggak mau ngapain lagi. Nah ini statusnya udah baku Zen pakai, Zen nggak ganti-ganti lagi polanya kecuali Zen ketemu hal baru lagi ya. Nah untuk BLOC ini teman-teman fokusnya ke sini aja. Sementara untuk si status itu baku, event itu sesuai dengan berapa banyak form yang teman-teman punya. Gitu. Jadi ini event sesuai berapa banyak form yang teman-teman punya. Kalau makin banyak formnya, makin eventnya makin banyak juga. Gitu. Jadi ini menyesuaikan. Nah ini baru contoh satu event dengan init. Nah untuk yang detail, Vin coba demoin lagi yang ini. Perbeda ini coba di bagian untuk listnya udah kelar sih. Jadi nggak ada apa-apa lagi yang bisa kita bahas di sini. Tapi untuk detailnya, misalkan kayak kita klik nih salah satu data item, nanti bakalan munculin detailnya lebih lengkap kan. Kayak misalkan status, nah ini. Nah ini kan listnya tuh. Jadi ketika kita klik di sini, ini detail. Jadi lebih detail lagi datanya di sini nih. Nah, untuk detailnya ini agak berbeda sedikit sama si list. Jadi kurang lebih prosesnya sama kayak si list. Teman-teman juga mesti bikin 4 buah tipe file tadi. Dan teman-teman juga butuh init di UI-nya juga, blok juga, sama beberapa konfigurasi yang sama dengan list tadi. Nah, bedanya apa? Perbedaannya adalah return datanya. Di sini saya bakal lihat yang example full-nya aja ya, karena kita mesti masuk ke event yang login. Nah, di sini itu perbedaannya ada di mana untuk si detail. Kalau untuk si list, udah pasti return-nya adalah list. Tapi kalau untuk detail data itu hanya single object kan, hanya satu tipe data aja. Contohnya seperti apa? Seperti yang ada di bagian sini itu, dan coba find ya. Nah ini, di sini kan datanya kan array kan ya, ini kan datanya array. Sementara di bagian detail satu itu datanya objek. Nah, berarti untuk polanya sama, di sini perbedaannya itu ada pada datanya di sini. Nah, kalau misalkan di sini return datanya itu adalah list data user, di bagian detail itu objeknya berbeda. Objeknya adalah user data users detail di sini. Ini doang perbedaannya di sini. Jadi kalau untuk list returnnya seperti ini, cara setnya di bawah, teman-teman sesuaikan aja sama yang ada di sini. Tuh seperti ini aja. Nah terus juga di bagian ini juga sama, kita cari aja tuh sama. Nah bedanya kalau ini dia single, kali ini dia tuh berupa array. Nah sama satu lagi perbedaannya, ketika di list kita hanya ngelempar satu buah parameter, yaitu cuma repo doang, repository. Jadi ini dia nggak butuh ID gitu kan, intinya gitu. Nah tapi kalau di detail kita harus ngelempar ID. Tuh argumen. Di sini ada 2 buah parameter. Ini ada repo dan juga ini ada ID. Tuh. ID ini dari argumen yang kita dapat dari root nanti. Jadi kayak ini kan ada ID nih. ID-nya dapatnya dari root nanti, di sini dapatnya. Nah ini juga untuk router, rootnya nanti di yang bakalan kita set, tapi ini kita nggak bakalan ngebahasnya secara dalam. Tapi intinya kita mesti kirimin argumen ID-nya itu ke dalam UI-nya untuk kita lempar ke dalam si BLOC-nya nih. Kalau di list kita nggak ngelempar apa-apa, cuman ngelempar repo doang. Kalau di detail kita ngelempar ID. Nah ID ini kita apain? Di dalam BLOC-nya, ID ini bakalan kita gunain untuk kita kirim nih. Tuh di repo nih di sini. Jadi untuk polanya sama, nggak ada perbedaan secara signifikan, polanya hampir sama. Di sini pasti ada loading, ini ada loading, ada try catch di sini, ini ada return untuk for list, ini cuma catatan dong, teman-teman bakalan dapat ini nanti, tenang aja. Terus ini ada done seperti biasa, done setelah awake nih, nggak ada perbedaan signifikan di sini. Dan untuk datanya di sini itu karena kita get user ini returnnya adalah sebuah user respon yang ada list di by ID itu dia tuh returnnya itu adalah objek di sini. Intinya perbedaannya hanya di situ aja. Dan di sini di bagian si detailnya ini kita kirim
kita kirim ke by ID dan kita lempar ke parameternya tuh. User find ID yang kita klik. Sebagai contoh di bagian sini user find ID yang kita klik di sini. Karena ambil satu makanya yang satu kan. Nah, ini tinggal permainan permainan gimana cara teman-teman ngambil datanya aja gitu kan. Nah, intinya kita dapat ID-nya yang kita lempar menggunakan konstruktor dan kita proses lalu langsung kita load seperti ini. Dan ini sama tetap ada sukses juga tipe 2, di sini juga tipe 2 dan ini null. Nah, kalau yang di array kita menggunakan kurung kotak untuk define ini adalah array kosong, kalau di objek kita menggunakan null. Seperti itu aja dan di sini juga sama on input juga ada di sini sama juga. Dan di bawah ini ada yang untuk error juga di bawah. Di sampel tadi belum ada ya. Sorry, di sampel tadi ini ada ini ada error nih. Jadi andaikan kita bertemu kondisi yang bikin API-nya itu error down atau apa gitu kan. Jadi dia bakalan masuk ke bagian info status gitu. Jadi dia bakalan masuk ke bagian info status yang dia bakalan nangkap errornya. Contoh, saya bakalan coba sengaja bikin ini error dulu. Dan coba ganti URL-nya deh. Atau apa yang bisa bagus diganti ya, ini deh. Kita coba ya. Di sini kita bakalan coba nge-trigger try catch-nya ini nih. Saya masih belum nemuin sih pengganti try catch di Flutter apaan. Kayaknya mana pakai ini deh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini. Ini coba bikin error ya tuh. Kalau dia error dia masuk ke bagian try catch yang ini. Dia masuk ke status warning dan habis itu dia masuk ke on input biar tuh dia tuh nggak ngapa-ngapain lagi tuh langsung reset semua gitu kan. Nah, dia masuk ke on info dan dia dapetin error di sini. Nah, teman-teman tinggal custom aja nih error. Ada error misalkan kita ganti ya. Misalkan di sini ada error. Ada error tuh. Misalkan ada error. Nah, kita coba ya. Kita coba trigger lagi. Dia masuknya ke bentar. Serah jalanin. Bentar dulu. Nggak mau. Dua kali desain ya, yang mana sih itu? Bentar, saya bingung. Sekarang saya aplikasi kah? Oh, tidak ada tanda ditemukan. Lah, kok masih itu? Sus. Oh, udah, ya nggak lupa bagian ini sih. Tapi ya udahlah. Nah, intinya di bagian ini sama aja sih, dan agak kenapa ini nggak bingung ya? Aneh, sus. Nah, intinya ketika dia masuk ke catch yang ini, kita bakalan ngambil errornya dan kita tampilin di sini. Kenapa nggak bisa di custom ya? Nggak aneh. Ya udahlah. Nah, terus ini untuk catch sih. Jadi signifikan secara signifikan nggak ada perubahan apa-apa sih. Sama di sini tuh juga ada event add value. Ini belum kepake sebenarnya, cuma biarin aja. Ada. Ini bakalan kepake buat login nanti. Nah, ini untuk si step tadi. Jadi teman-teman nggak perlu mencar kemana-mana untuk semua stepnya. Jadi fokus di fungsi ini aja. Nah, untuk yang starter kita tadi kan Z nyaranin untuk misahin semua file kan. Itu sebagai untuk demo dong, untuk pemisah doang kan. Di sini Z bakalan pindahin lagi semuanya dari si event. Ini bakalan dipindahin semuanya ke dalam BLOC. Jadi nggak bertebaran kemana-mana lah nih file. Soalnya tadi kan lumayan ribet ya buat buka satu-satu file ya. Ini Z cut aja. Pindahin ke BLOC. Terus sama satu lagi step. Pindahin ke BLOC. Sorry, ini info ini. Importnya kok di sini. Masih import. Oke. Ini dia. Tuh. Jadi di sini tuh bakal ada event, ada status, sama ada step. Dan ini BLOC-nya di bawah. Dan ini lebih enak sih daripada mesti buka masing-masing file. Nah, ini tadi tuh Zen cuma ngasih tahu cara gini loh cara misahinnya gitu kan. Karena waktu ngikutin tutorial Zen pasti bisa juga bingung juga sih sebenarnya. Cara ini file dari mana gitu kan. Nah, tapi dengan cara ini lebih nyaman lah. Jadi
Ini untuk state block yang list, dan untuk objek itu perbedaannya seperti dijelasin tadi, dan data itu berupa list tinggal diganti ke dalam bentuk data objek biasa aja gitu. Ini untuk satu event yang ada initnya di sini. Nah, gimana kalau misalkan kita coba trigger event yang ada loginnya misalkan gitu kan. Sekarang kita coba ada loginnya nih. Ini untuk example yang di sini kopas aja ya, karena itu kurang lebih sama semua sih. Nah, waktu kita makin mepet juga di sini sebentar, kita lihat example dulu. Sorry, izin bukan tipe penghafal codingan ya. Jadi lebih sering ngelihat nyontek codingan daripada ngafalin. Nah, di sini contoh nih. Jadi di bagian login ini seperti biasa nih, kita mesti bikin yang namanya tuh blok login BLOC. Nah, di sini agak beda sih. Coba kalian kenalin nih fitur yang bakalan Zen kasih. Jadi di sini tuh saya bikin sebuah template code. Template code itu tuh Zen udah define, kita udah bikin sendiri. Jadi ini kayak cara kita sendiri lah gitu kan. Template code, live template. Sorry, live template namanya. Nah, di sini Zen bikin sebuah live template yang namanya itu g.dart block L0 class gitu kan. L0 itu level 0 pertama kali yang kita bikin gitu. Nah, ini bikin template code yang hasilnya gimana nanti. Zen bikin login di sini ya. Login. Udah kelar di situ. Nah, di bagian ini Zen nggak ribet-ribet nge-define satu-satu. Nah, ini udah kelar semua di sini bloknya nih tuh. Sama di sini tuh ada string id-nya, ada datanya di sini. Di sini default kasih string data aja, string. Terus copy width-nya juga ada dan semua kelar nih. Ini ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai. Nah, di bagian ini karena kita menggunakan form, kita tidak menggunakan init. Jadi initnya enggak Zen hapus, tapi Zen kosongin aja. Tuh. Dan di sini kita menggunakan ed sama submit. Tapi di sini untuk for form, di sini Zen aktifin aja, nanti kita aktifin. Di sini tinggal kita aktifin satu-satu aja nanti. Ini untuk repo-nya tinggal pakai yang namanya users repo dan terus kita import. Nah, ini jadi kelar nih untuk BLOC-nya. Jadi yang kita lama-lama ngomong tadi tuh bisa dalam hitungan detik kelar gitu. Bukan hitungan detik, 1 detik doang kelar semua itu. Nah, di sini untuk BLOC-nya kelar dan kita perlu ngedefine di sini itu kita mau daftarin apa aja. Karena di login itu ada username sama password kan. Jadi kita bikin username. Ya ini tetap harus bikin manual sih. Ya nggak apa-apa lah ngetik sendiri. Nah, ini juga password. Sama satu lagi saya butuh nih ID. Karena kita nggak bakal login pakai username password, karena kita pakai ID. Nah, jadi kita butuh 3 buah nih listener di sini. Nah, ada username, password, sama ID. edit tag-nya. Nah, kalau kita udah nambahin itu, di sini tuh tinggal kita ganti aja ini username, sesuaikan tuh. Nah, ini kan ada satu contoh nih, ada username. Ini tinggal copy aja. Tinggal ganti nih password. Namanya ini juga satu lagi ed ID. Nah, enggak itu aja. Di bagian eventnya udah, kita juga mesti daftarin di step-nya di sini. Karena ini hanya ada ed, Zen bakalan nambahin 2 lagi. Zen bakalan nambahin di sini. Ini enggak ya? Enggak deh. Udah copy aja deh. Nah, ini Zen copy aja. Bikin di sini untuk username. Username. Ini juga, ini semua polanya username sini. Ini juga, ini berarti password. Password, ini juga, ini password, ini juga password. Pasti sih, kok pasti sih. Password. Oke, nih. Nah, seperti biasa, ini jadi name ya. Ini ganti jadi ID.
Karena kita butuh ID satu lagi kan. Ini juga ed valid ID. Oke, nih. Dan karena kita nambah 2 buah variabel di sini, kita juga mesti nambahin di dalam sini. Jadi ini ada ed ID, ada ed username, ini ada ed password, ini juga sama, ada ed ini kita rename aja. ID di sini ada 2 buah, ada username, ada password, sama ini juga kita bikin juga. Nah, sebenarnya konsepnya gini aja sih. Jadi teman-teman nggak perlu mikirin rumitnya gimana, penting teman-teman dapat polanya aja deh gitu kan. Jadi tinggal enak rubah-rubah kayak beginian doang tuh. Tuh, username, password. Tuh. Nah, dah cukup di sini aja. Nah, cara nyimpennya gimana? Di sini kayak event tadi di sini tuh. Jadi kayak masih copy with juga, kayak kita dapat data, kita simpan ke dalam copy with, dan gitu juga di sini. Ketika kita dapat value yang lagi diketik, eventnya itu dia lagi diketik, ya yang lagi diketik, nanti tinggal kita panggil aja gitu kan, tinggal kita panggil prosesnya aja. Nah di sini kita coba, ini konfliknya juga agak lumayan lama sih sebenarnya, tapi kita ringkas aja, kembali ke template yang udah jadi aja, penjelasin lagi. Ini kayak tadi juga, sebentar, login. Ini ada 2. Nah di sini, nah di bagian ini kayak di bagian ini, di sini tuh ada kita bikin sebuah edit text, kita jalankan aja projectnya. Nah ini udah buang dulu. Sebentar, ini poin terakhirnya sih. Nah di sini, nah ini kan ada username ya. Di username ini contohnya bikin widget di sini nih. Dengan cara yang sama kita tetap melempar state tadi. Di sini kita tetap kita bungkus menggunakan yang namanya itu block builder. Yang dimana block builder itu pakai section, dilempar lagi statenya ke sini. Di sebelum block builder ini juga ada yang namanya itu adalah block listener kayak tadi, masih pola yang sama dengan to dialog tadi. Nah, di bagian ini, di bagian username kita fokus ke sini. Dan di sini saya bikin sebuah controller buat nangkep nih value-nya nanti buat set text sama get text. Nah, di sini ada validator. Validator ini yang buat ngecek apakah dia lebih besar dari 0 atau enggak. Jadi kalau misalkan dia belum input, dia bakal require kayak gini tuh. Tapi kalau misalkan dia input, dia nggak require kayak gitu. Jadi ini buat ngecek it's valid. Sama on change. Nah, on change-nya ini yang perlu teman-teman lihat nih. Jadi selain ada event yang buat init di mana init ini kosong nggak ada apa-apa di sini, dia nggak nginitkan apa-apa. Nah, di on change-nya kita tambahin konteks add, kita baca bloknya, kita tambahin add login event ed username. Karena ini untuk username. Nah, disinilah proses kita buat ngelempar data dari UI ke BLOC-nya. Di on change-nya ini, dari value-nya ini. Nah, di sini ketika ketik dia bakalan nge-trigger yang ini. Tuh. Dan eventnya ini dia bakalan disimpan di value dan akan dikonsum oleh bagian event username. Mana username ini? Tuh, bagian sini. Dan seperti biasa, copy with-nya akan disimpan. Konfliknya akan disimpan, datanya itu akan disimpan ke dalam variable ed username, sesuaikan ya, ini ada username, password, sama ini ID, sesuaikan ya. Nah, terus ini buat apa? Di sini bakalan kita gunakan untuk nge-return ke sini gitu kan. Jadi kayak kita trigger init di atas, kita juga nge-trigger submit dengan cara yang sama. Tapi bedanya ini add-nya di luar, dipisah. Gitu. Intinya inilah poinnya buat nge-trigger ini. Buat nge-trigger ini biar dia nyimpen ke dalam ed username, biar dia nyimpen ke sini ke dalam variabel ed username ini. Nah, di sini kita juga butuh yang namanya initDone. Nah, initDone ini gunanya buat apa? InitDone itu buat ngambil lagi data yang kita input tadi di sini itu. Jadi initDone itu di sinilah bakalan kepake banget tuh yang si initDone itu. Jadi pas state-nya tuh di refresh, dia bakalan naruh lagi tuh ke dalam username dengan ed username yang kita simpan dalam state tadi yang ini. Gitu. Jadi kayak data tadi, kayak data simpannya kita simpan di analisa tadi atas ini tadi kan, di sisi tadi kan. Nah,
Itu juga sama seperti di sini. Jadi dia bakalan set text lagi. Nah, ini adalah set text versinya si Flutter gitu. Nah, cara kita buat ngembalin data itu kayak gini caranya gitu kan. Nah, ini sih untuk konsep sederhananya. Intinya teman-teman mesti tahu nih kapan cara kita menggunakan event buat nge-trigger BLOC-nya gitu. Nah, itu sih untuk yang perbedaannya sedikit. Jadi kalau yang pertama itu kita fokus ke listnya itu, terus yang berikutnya untuk objek kita hanya menggunakan objeknya aja. Kalau untuk login kita fokus ke eventnya buat nge-trigger macam-macam event yang ada di sini. Jadi kayak pembacaan fokus kita itu hanya ada di bagian yang ini. Ini yang buat nge-trigger BLOC-nya. Nah, terus itu sih untuk yang example-nya. Nanti teman-teman bisa download source code-nya untuk memahami lagi lebih lanjut lagi. Nah, untuk poin lainnya gimana? Di sini Zen juga bakalan kasih tahu ke teman-teman satu poin lagi yang salah satu bagian dari shortcut tadi di sini. Jadi ini kan ada Zen bikin BLOC kan tadi simple kan ya, cepat kan, nggak bukan makan waktu yang lama. Makan di sini Zen juga pakai lagi nih di bagian sini Gedart. Tuh di sini saya pakai login BLOC. Tuh, di sini users repo. Ini ada sedikit typo sih ganti hapus yang ini. Tuh. Jadi di sini Zen nggak report lagi nih bikin yang kayak tadi. Ini tinggal pakai shortcut-nya aja. Tuh, kelar. Sama satu lagi ini kan L1 kan ya. Berarti Zen lanjut ke L2. Berarti Gedart L2. Ini lengkap ini. Gedart L2. Di sini tinggal panggil login. Kelar di sini. Habis itu tuh dialog ini minta diimport. Oke, itu minta diimport aja sih, itu abaikan aja. Nah, terus udah L2-nya udah kelar, kita masuk ke L3. Gedart L3. Tuh di sini jadi login. Tuh, dan ini sudah kelar semua di sini. Nah, di sini tinggal section ini kita ganti. Ini L3 kita hapus. Ini tinggal kita tambahin parameter. Tuh. Maka untuk konfigurasi BLOC-nya kelar sampai di sini aja. Jadi ini prosesnya bisa jauh lebih cepat untuk proses. Jadi di sini L0, 1, 2, 3 sampai L3 aja di sini prosesnya. Nah, cara teman-teman nambah ini gimana? Oke, di sini itu teman-teman perlu lihat nih, buka Android Studio-nya. Terus teman-teman buka setting preference, pokoknya teman-teman tampilin ini lah pokoknya gitu kan. Terus teman-teman bikin grup baru dengan terserah namanya. Bisa bikin pakai nama live template Dart. Terus bikin baru di sini live template. Bikin namanya sesuai kebutuhan teman-teman. Misalkan kayak tes gitu. Nah, untuk tes nanti teman-teman define ke top level. Top level ya biar bisa kepanggil yang untuk level satunya ya. Nah, isinya apa? Isinya itu bakalan Zen share ke dalam Google Drive nanti. Jadi nggak bakalan langsung di sini. Nah, jadi teman-teman tinggal tambah aja di sini misalkan saya bikin tes terus define di sini top level ya, ini ambil top level. Oke, nah di sini itu Zen udah nyiapin filenya sebentar. Mana ya? GitHub. Work kerja pandek. Oke, ini adalah filenya di sini. Bentar, kayak ini. Masuk dulu nggak sih? Mana tadi? Loh, hilang. Nah, ini. Oke, jadi ini codingannya nih. Teman-teman tinggal ambil ini aja. Saat ini deh, tinggal ambil ini aja. Sampai ke batas paling bawahnya ada di sini. Ambil ini. Habis itu teman-teman tinggal copy aja ke dalam sini. Tuh, kelar. Habis itu oke. Dan kita tinggal tes aja. Tes tab jadi. Tuh. Dan itu untuk shortcutnya. Jadi ini udah Zen siapin buat teman-teman, tinggal pakai aja. Lihat di sini ada beberapa ya. Ini sesuai namanya aja ya. Gedart level 0, G class, sama multi provider, listener, sama block builder. Jadi ada 5 buah template code di sini bisa teman-teman ambil. Nanti bakalan Zen kasih di PPT di itu aja nanti di Google Drive.
Itu juga dari PPT-nya nanti. Teman-teman bisa lihat referensinya atau ini aja sensor ya, biar dapat. Ini biar langsung share aja ke teman-teman. Oke, mungkin itu Bang. Udah mau maghrib Bang. Langsung aja Bang masuk ke Q&A Bang. Oke. Ini pematerinya sangat bersemangat nih. Ya, kejar ternyata Bang. Udah Finance 2 jam, itu wait. Oh, PPT. di situ sih nggak ada ya. Mungkin langsung aja sih. Kalau ada yang mau ditanya, boleh langsung via chat atau langsung unmute aja bisa kayaknya. Ada yang mau ditanya dari teman-teman? Jadi kita juga udah bahas live template juga ya. Kebetulan dulu juga udah pernah dibahas. Cuman sekarang tentu lebih sesuai dengan updatean Android Studio yang terbaru ya. Iya. Dan itu ngebantu banget tuh buat teman-teman. Apalagi buat ngedesain BLUC. Jadi paham dulu ya konsepnya. Saran Zan jangan gunain template sampai teman-teman paham banget ya cara makainya gimana. Gitu. Oke, kita tunggu sampai 16.10 ya. Kalau ada yang mau nanya, kita tungguin 2 menit. Kalau enggak kita masuk sesi foto. Pasti bingung. Ya, rumit sih. Aku juga rumit. Tapi setidaknya teman tahu nih yang ngapain. Karena codingan saya yakin teman-teman masih pada blank. Tapi dia ngapain teman-teman masih tahu dulu fokusnya itu gimana gitu kan. Karena lumayan Zen, aku juga Zen butuh 6 bulan untuk memahamin konsep ini gitu. Tapi kalau teman-teman udah paham polanya, baru nanti teman-teman bisa tuh udah migrate dah ke Flutter gitu kan. Nah, tantangan paling beratnya adalah step management. Sisanya itu bisa read dokumentasi. Tapi kalau step management butuh pemahaman kapan dia ke-trigger, kenapa dia ke-trigger, dan kenapa yang tampilnya itu malah ini atau itu gitu kan. Oke, kayaknya nggak ada yang nanya ya. Kita stop share screen-nya dulu.